Shunshin karena ada satu game referensi ya sebenarnya thanks to RRQ berarti ya karena SRG OG dikasih Shunshin itu kacau banget Bude, kuat banget. Jadi ya referensi tersebut yang diambil sama tim Liga Filipina. Dan sama loh. Kalian juga. Iya, sama-sama respect nih dua-duanya. Jadi kita harusnya melihat sesuatu yang baru sih di Grand Final ya. Iya, karena hero-hero yang pakem banget para player-player ini sudah mulai dieliminasi. Namun first pick, siapa yang akan difokuskan? Udah pasti ya. Itu Cram bener-bener kayak nyaman banget dengan Cici. Iya, meta tank juga ya. Dan sekarang menurutku kayak gak bakal kaget ya kalau misalkan nanti kita bakal lihat hero yang damage banget buat Sanford, Bude. Apalagi mungkin udah nyaman juga buat Sanji ya membawa. Ini damage-nya masuk, Akai-nya jadi bonyok, gak bisa adu kontes retrik. Nah jangan lupa tuh Parsha tuh lawannya juga. Bubar pasti Parsha kalau dilompatin dengan lapu-lapu. Jadi jawaban yang sangat baik di pick ketiga milik TLPH. Yang awalnya mungkin bisa didapetin sama SRGOG, tapi dengan dari lapu-lapu ini menjadi faktor X untuk tim TLPH. Bagus Bude. Yang perlu dipertimbangkan untuk lapu-lapunya. Jadi gimana caranya untuk matiin lapu-lapunya sebelum lapu-lapunya bisa menjangkau lini belakang? Well, jawaban sudah didapatkan oleh TLPH, namun SRG juga bisa menjawab nih dengan dua hero yang bisa mereka ambil dan ngebandingin tentang Innocent dan juga Oheb. Dua player yang hero-nya belum keluar nih. Bruno mungkin akan ada masuk ke dalam list dari Innocent, mungkin saja. Bruno bisa dipakai, sedangkan dari Oheb sendiri kemarin kita sudah melihat dia menggunakan Cloud juga kan, lebih sering Cloud. Ya, tapi kalau dari segi data, Oheb jauh di atas lapunya. Jadi sebelum lapu-lapunya bisa mengayunkan pedangnya, dia bisa kena kick Way of Dragon dulu, dan itu yang bakal bisa nge-shutdown Sanford. Ya, tapi Sanford kuat banget sih lapu-lapunya. Emblem Fighter juga lagi di buff sekarang. Jadi memudahkan pasti untuk Sanford nanti lebih eksplosif dengan lapu-lapu. Targetnya Harit 1. Ini 1 gold laner lagi kemungkinan besar bisa ditutup dengan SRG ya. Kayak Moskov tadi. Moskov or Cloud. Siapa yang nggak mau mereka pakai gitu ya? Betul. Atau diadu mungkin bisa saja nggak ada yang dilepas. Bisa aja sih Bu. Karena ya menurutku masuk akal kalau seandainya emang mereka ban hero-hero yang ngerepotin buat tim fight 4-nya aja dibandingkan dengan fokus untuk menutup gold lane-nya. Karena kalau Moskov udah ada Cici kan dengan Vengeance. Jadi nggak perlu. Di sini lebih baik mematahkan atau membuat dari battle-nya lebih diperkuat. Dan Matilda bisa jadi satu yang penyelamat, belum lagi mengubah segalanya. JP ini soalnya bagus banget kalau dia bawain hero healer atau support. Gatot kaca, otot kawat, tulang besi. Ini udah 3 badan dengan satu yang memang semi hybrid juga ya. Hybrid damage. Skypierce mungkin atau kedua setelah Glowing One. Aku malah berpikir ini bakal hyper carry banget nih untuk gold lane-nya Oheb. Dia bisa bermain banyak hero di sini posisinya. Kari bisa, kalaupun emang mau Beatrix juga walaupun gak ada kombonya, tapi dia bisa main front to back. Apakah mereka masih berfokus untuk gimana caranya memenangkan early dan megangin snowball? Sama-sama sih, sebenarnya pengen mengagiin di turtle yang pertama karena mereka sudah punya Akai, mereka sudah punya Fred, dan pasti clash itu ada di turtle yang pertama. Dan kalau misalnya Moskov Cloud yang dipilih, Moskov di kiri ya, karenanya pasti Cloud bisa dibalik juga sebenarnya untuk main jagain lane aja. Sekis juga kemarin bagus banget Bude, dia pakai Akai lawan Fredrin 3 kali perfect turtle. Dan Bruno lagi seperti yang kita lihat kemarin. Dan Grok ini buat buat equilibrium minion. Jadi menangin lane-nya. Ya, tujuan SRGOG adalah menahan minion di detik awal. Jadi nanti mau nggak mau tim Liga Filipina farmingnya harus rada maju mendekati turret. Ya, lebih nyebrang sungai lah ya. Dan lebih membahayakan diri. Betul, itu bahaya banget soalnya di dalam tower. Berarti SRGOG dengan 5 hero seperti ini, gimana? Apa yang harus mereka lakukan? Freeze minion sebanyak mungkin. Bikin Sanford dan juga mungkin untuk Sanji-nya nggak dapetin level 4 secepat mungkin. Ya, kalau aku sih ngeliatnya Groknya harus bisa buka vision. Best skenario-nya gitu, dengan Grok Bude. Iya. Untuk memenangin lane-nya dan otomatis mereka bisa bergerak juga lebih cepat. Betul, karena open vision juga kan ada Grok nanti kan. Power of Nature dia immune juga, dan Cloud. Jadi jawaban berarti kalau dari tim Liquid Philippines ya mereka akan lebih fokus untuk bermain dengan 4 pemain. Masih dengan jawaban Cloud juga yang kemarin, Oheb ini masih team fight sih, bukan yang typical split push. Bermain perang terus pada saat melawan Onyx ID. Betul. Dan masih akan seperti itu? Harusnya iya. Karena ini
cooldownnya sangat singkat sekali Bude untuk hero-hero dari tim Oke, Liquid Philippines. bermain dengan 4-1 kunci dari TLPH. Sementara dari SR Joji mereka harus menangin lainnya. Tapi bagaimana? Land of Dawn akan berbicarakan ini adalah Grand Final game pertama. Silahkan Ranger Mas dan juga Lim Kochul. Yes, Bude Clara Bongstar, Wawa, dan juga Pak KB. Terima kasih banyak dan welcome to Grand Final MSC 2025 at EWC SRGOG versus Team Liquid Philippines. Oke, ya. Harus move on ya. Setelah tadi kita lewati juga bronze match tadi dari Bionic yang sudah dimenangkan juga oleh Onyx PH. Sekarang kita akan mengawal nih siapa yang akan menjadi juara. Akankah back to back champion kembali bisa terjadi lagi, atau jangan-jangan ada juara baru tim Liquid PH yang punya potensi. Ya, ini akan menjadi back to back kedua di EWC. Harusnya kalau mereka berhasil mendapatkan back to back di sini, tapi ini juga akan menjadi pelengkap untuk The Good, The Face MLBB Courtesy, melengkapi pieces yang missing yang belum dia dapatkan. Oke, Grok yang muncul nih. Ini meta yang terbilang kaget ya, kaget karena memang baru muncul lagi. Sementara nih, gua ngelihat rotasinya sekarang bakal enak banget karena Grok itu bisa dibilang salah satu tank yang bisa bantu clear cepat di tengah dan menguasai jungle. Yes, kita juga bisa ngelihat dimana kalau ngomongin Karayums kali ini dia juga masih punya immune, ya kan? Tapi nampaknya berkali-kali diangkat. Pasukan dari tim Liquid mereka cukup mengganas dengan kita tahu pergerakan dari lampu-lampu nanti dari Sunford dan di arah EXP lane Kram. Beberapa belakangan gue ngeliat matchnya dia itu benar-benar perform banget di laning Elip. Itu dia. Experience nih akhir-akhir ini mulai terlihat ya. Naik daun. Jelas banget apalagi ketika kemarin pakai Arlot. Sunford Arlot tuh benar-benar sangat-sangat power sih. Tapi untuk emblem Festival of Blood sama nih, Cici dan juga lapu-lapu dengan emblemnya sama persis. Agility talent pertama, ada Brave Smite juga. Cuma perbedaan untuk mid lane. Mid lane-nya kelihatan banget, yang satu utility, ya satunya lagi damage ya. Bahkan Lethal Ignition yang diambil oleh Parsianya. Alright, tapi dengan adu dari tank jungler kali ini akan sangat menguntungkan untuk kedua belah tim. Untuk dari Lord Dance, Turtle Dance seperti ini. Cuma ngomongin Karasekis, dia harus membuka tetap dengan badannya. Semaksimal mungkin dia pakai spin itu dengan wise. Kalau tidak, itu berbahaya. Dengan Turtle, udah coba di poking oleh para pasukan dari tim Selangor Giants, mereka yang setup. Sanji berada di level 4. Oke, memang Sanji akan reload terlebih dahulu, tapi dengan adanya Stormy, Feather Strike, itu akan sangat mengganggu para pasukan dari tim Liquid. Kontes dikeluarkan, Sunford sudah berada di garis depan, tadinya mereka ingin kontes. Tiba-tiba menuju ke arah belakang, Sunford mencari di mana Stormy berada. Brave Fighter menuju ke arah Stormy, itu dia target utama mereka. Retribution gagal untuk kedua belah pihak, karena Yums yang berhasil mendapatkan satu poin kill didapatkan atas Sunford. Wachas memberikan kembali kanan para pasukan tim Liquid. Mereka kehilangan satu turtle, merubah kemenangan ini entah 4-1 atau 4-2. What a bold statement. Tapi gua melihatnya ini buff yang sangat terasa ya. Entah kenapa Sarji ini kalau di Riyadh dia punya buff tersendiri loh. Iya, kayak ngeri banget gameplaynya. Karena kemarin gua ngeliat PH ya lawan siapapun lah dari group stage-nya, mereka nggak pernah nih kesulitan sampai kayak gini. Untuk early ya, walaupun memang hero-hero dari Selangor Giant pun terlihat hero-hero early ya, kayak Cici match up dengan lapu-lapu, Cici unggul, mid-nya juga Parsa Grok ini unggul juga. Tapi tetap secara keseluruhan gue jarang sekali ngeliat TLPH khususnya di MSC sampai bisa kehilangan lah untuk early game-nya, walaupun late game insurance tetap ada di mereka. Ohep dengan cloud-nya. Oke, padahal kita juga tadi udah melihat dengan adanya indikasi dari Sunford ya untuk coba untuk melakukan dive in ke arah belakang. Informasi dapatkan tanpa ada flicker, tapi JP bakal coba menutup karena innocent damage yang terlalu besar diberikan. Courtesy terperangkap di depan sana. Avatar of Guardian for defensive, tapi Courtesy tertinggal. JP kali ini meninggalkan Courtesy di depan sana, membuat pasukan dari tim Liquid mereka benar-benar dalam kondisi yang terpuruk dua kali. Kehilangan Turtle satu kehilangan Courtesy di early game. Catatan early game. Kenapa kita bisa bilang early game? Lihat apa yang dimiliki dari Selangor Giants. Benar-benar sangat kuat di early game. Kalau early-nya nggak bisa di keep up sama tim Liquid, Ohep-nya akan keberatan sama Sanji nantinya. Ini masalahnya bariernya itu bagus banget sih. Berkali-kali loh bariernya ini menutup, bukan hanya sekali. Turtle juga tadi bagus banget bariernya. Terus yang di atas juga ngeblok jalan. Plus tadi gagal Rinrico, itu juga penting banget. Dan sekarang gue ngelihat dari tim Liquid PH, mereka harus berkumpul. Winning condition mereka sekarang adalah bertahan sampai di late game.
berharap dengan adanya Trinity nanti dari OHEP, karena di awal mereka susah banget maju. Oke, poking damage dengan wajah setelah dikeluarkan menuju ke arah belakang. Tapi nampaknya OHEP masih bisa selamat. Hammer Speed di depan sana Innocent mencoba memberikan damage, tapi Sanford versus Stormy tidak ada habisnya. The blasting back from OHEP berhasil membalikan keadaan dan Sanji take down. OHEP kali ini menuju ke arah belakang dengan adanya Battleman Rematch membuat Sanji kali ini melakukan destruction, menyelamatkan dirinya, tapi double kill from Innocent. Tidak bisa dibendung kembali, sedangkan Sanford sudah melakukan tugasnya semaksimal mungkin untuk menzoning out di mana Stormy berada. Innocent bakal menjadi target utama, tapi Innocent masih punya flicker. Wah, benar-benar damage yang sangat masif yang diberikan Innocent. Dan hati-hati loh, selama bermain di turret nantinya, dive ini resikonya akan ada di Selangor Red Giant. Plus KLTG-nya nggak recall, dia deket banget ada di posisi top lane. Sekarang Turtle akan deep fight, Turtle-nya akan dikontes, dia akan dilepas sama sekali. Walaupun sama-sama tank jungle, Akai menurut gue punya kesempatan yang lebih tinggi untuk memenangkan Retribution. Alright, Stormy positioning terlihat di mana Sanji berada, tapi Sanji masih bertahan. Retribution courtesy berhasil mendapatkan Turtle. Still starter yang luar biasa dilakukan oleh tim Liquid dengan 6 kill yang didapatkan Selangor Giant. Setidaknya ada 1 Turtle didapatkan oleh courtesy, membalikan kembali keadaan, tapi zoning yang dilakukan oleh Yums atau Sanji membuat dirinya terperangkap di depan sana. Gak ada yang bisa mereka lakukan. Seakan-akan permainan dari courtesy kali ini dipatahkan rotasinya, dan bahkan OHEP almost solo kill. Innocent masih bertahan, tapi di depan sana OHEP masih bisa survive. 1 point kill akan didapatkan dengan Purify Gaming. Not save the day for OHEP. Solo kill from Innocent. Wah, ini dia landing yang kuat sekali ya dari Bruno pastinya. Adanya Haskell membuat sustain dari Innocence ini nggak terkalahkan. Sama-sama basic common emblem memang dari keduanya. Perbedaannya hanya ada di damage output. Lihat Haskell first item. Walaupun dari OHEP-nya juga udah pakai Demon Hunter Sword di first item, tapi beda dari power spike-nya. Bruno punya critical dari awal bahkan. Tapi kalau OHEP ya dia wall charge doang yang bisa diandelin buat cancel si OHEP, walaupun bisa, tapi kalau di atas makanya kayak Blazing Duet ini dicoba, cuman tetap lifesteal Bruno terlalu tinggi sih. Di Sekis, dia masih punya habis dan flicker for defensive diberikan oleh Sanford, terperangkap, tidak ada lagi penyelamatan untuk tim Liquid. Dia membuat tim Liquid akan lemah di tim fight selanjutnya. Kenapa? Pertama, Stormy punya flicker, Sanford gak punya flicker. Sekalipun Brave Fighters dikeluarkan, ini Stormy masih bisa ngedecoy, masih bisa balikin keadaan. Harusnya begitu ya, harusnya. Namun ya, kalau lihat dari Turtle-nya kondisi satu sama dan gold ini selalu dipegang oleh Asar GOG, kayaknya tim Liquid PH harus mulai lari. Dia nggak boleh jalan, dia nggak boleh terima doang pressure yang diberikan oleh Asar G. Kalau memang nggak bisa Turtle, cobalah cari sesuatu yang lain. Mungkin ambil atasnya, atau mungkin cari orang. Oh, 2 hit OHEP. 2 hit yang sangat mahal. Tapi nampaknya Kram akan menjadi target utama. Brave Fighters dikeluarkan menuju ke arah Kram, mencoba menutup sebelum Kram ditumbangkan kali ini. Para pasukan dari tim SRG harusnya udah tahu Kram tidak bisa melakukan sebuah penyelamatan untuk dirinya sendiri. Dan Sanford semaksimal mungkin flicker Stormy agak terlalu overextend di bottom lane. Power of Sanji menuju ke arah Innocent, target utamanya, tapi langsung ada hand speed. Versailles kembali berhasil mendapatkan Turtle dengan adanya Innocent di sana. Damage terlalu besar, tapi Sanford tidak bisa membendung damage diberikan Innocent. Free hit for Innocent. Gak ada jawaban dan para pasukan dari tim Liquid, mereka terkena blasting threat from Mohe. Shutdown didapatkan, tapi nampaknya Stormy masih berhasil melakukan 1 buah counter setup. 1 buah point kill counter Z. Oh no, gua ngeliat ke atas sih yang bukan dirinya. Dia memaksakan keadaan, mau coba dapetin point kill. Wow, what happened to Liquid? Sebenarnya dia memang udah nggak bisa lari lagi sih ya. Jadi gua rasa the best thing yang bisa dilakukan Kaltezi memanglah maju tadi. Tapi ini Turtle yang bagus banget. Sekais dia akan buka heavy spin-nya, ngejauhin biar range-nya nggak dapat. Tapi Innocence ini target yang berbeda loh. Gue ngeliat Innocence udah ketangkep. Mungkin tadi kalau memang udah nggak bisa dapetin Turtle, harusnya lepas aja. Lepas Turtle-nya dan fokus untuk ngambil point kill. Karena lihat Innocence yang tumbang, itu gold-nya langsung turun banyak banget. Langsung swing ke 1000 gold dari yang tadi hampir 3000 loh. Plus ya kalau untuk terakhir ini gue rasa memang ini udah dead move juga. Jadi kalau Kaltezi dia nggak bisa mundur, ya dia cuma bisa maju ke depan. Coba aja gitu siapa kali dapat. OHEP again, kembali lagi 3 kali termakan para pasukan dari tim Liquid. Mereka kehilangan OHEP, membalikan kembali keadaan yang dimana posisinya Kaltezi terjepit hand spin after Guardian preventive Jamie menuju ke belakang, dan Kaltezi masih bisa selamat membuat pasukan dari tim Liquid tidak berhasil kehilangan body block
yang diberikan oleh JP dan juga masih punya Revitalize ini membuat dirinya masih bisa selamat. Informasi yang didapatkan adalah 3.000 gold kembali lagi ke semula. Dan kondisi yang dipikirkan dari tim Liquid adalah saat ini gimana cara mereka mendapatkan Innocent. Sedangkan Innocent terlalu baik positioning, terlalu kuat head to head 2 lawan 1 sekalipun. Dan anti regen dibutuhkan sekali kali ini. Bahkan kalau bisa gue bilang, ngomongin karena JP, dia juga membutuhkan Blade Armor, Lim. Masalahnya ya, pertama satu JP kan roamer dan top lane Kaltezi menjadi tanda utama. Sekis langsung ada Hams dikeluarkan dari JP, langsung menangkap karena peluang Innocent karena jalan untuk bola Kaltezi. Tidak ada apa strat, hilang Kaltezi dan adanya sosok dari Lord yang muncul, tapi masih worth it. Melihat tim Liquid kali ini mereka sadar. After Guardian for Defense terkeluarkan dari Flicker, Stromi lagi, Stromi kembali lagi mengeluarkan Flickernya. Kaltezi. Memang kalau secara garis besar gak ada jungle jadi kalah gold. Satu yang tumbang Innocence goldnya turun 1.500. Itu angka yang sangat-sangat besar dan sekarang setup akan diulangi lagi. Mereka akan reset lagi. Lord Dance akan segera terjadi. Tapi berbeda kali ini, yang membuka terlebih dahulu adalah tim Liquid. Mereka yang mau setup utama, mereka mau yang melakukan satu counter terhadap tim Selangor Giants atas kegagalan 2 kali berturut-turut. Kaltezi tertake down, tapi Stromi berhasil mendapatkan 1 poin kill dari sana. Sarvo terjepit Sekis, tidak ada jalur untuk pulang. Yums langsung memberikan 1 buah body block yang sangat baik. Dan bahkan Yums memberikan dirinya untuk jadi korban jiwa dan bahkan gak termakan sama sekali. Tidak ada korban jiwa dari Selangor Giants. Wow, tim Liquid PH mereka termakan lagi dengan suasana, termakan lagi dengan tempo yang diinginkan Selangor Red Giant. Kita tahu Akai dengan heavy spinnya ini akan lebih enak. Kaltezi terjebak nih di tempat yang memang dia nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Bermain dengan Appraisal Wrap tadi, damage-nya sakit memang dan innocence-nya nggak kena. Plus pergerakan dari Yum sama Kram ini yang sangat mahal. Mungkin kalau Kram seorang diri ngezoning di bagian depan itu akan rontok, itu akan kalah. Tapi kasusnya berbeda ketika ada Yums yang membantu di bagian depan, damage sharingnya berdua dan Kram down di depan sana. JP masih punya Revitalize. Oh no, dia nggak ada 20 detik. Sedangkan Sanford, gue ngeliat Sanford kali ini menjadi bulan-bulanan Innocent sih. Sanford gak main untuk di game kali ini. Permasukan dari tim Liquid, mereka fokus untuk menuju ke arah Lord terlebih dahulu. Terperangkap dan barrier dari Yums. Ini berkali-kali gue lihat bagus banget. Walaupun dia gak dapetin positioning, tapi ketika barriernya mau ngunci tim Liquid, pasti minimal ada dash yang keluar. Itu dia. Lumayan ya, informasi sedikit, sekecil apapun itu berguna pasti, apalagi udah mau masuk ke menit 12 ke 13 bahkan. Trinity dari OHEP udah jadi. Tapi lihat, perhatikan item dari Innocence. Wind of Nature ini jadi jawaban yang pasti untuk OHEP. Gak bakal bisa kena damage dari OHEP. Sementara magical damage-nya DPS. Jadi bener-bener tim Liquid mereka harus kiting. Ketika Wind of Nature nyala, disitulah mereka harus mundur. Setelah Wind of Nature nggak ada, barulah di situ mereka maju lagi. Masalahnya adalah siapa yang kuat nahan damage dari Innocence selama dia lagi pakai Wind of Nature? Kayaknya nggak ada sih, Lim. Itu dia untuk sekarang belum ada sih. Jujurnya sih belum ada ya. Dan kalau bisa kita bilang mau nggak mau Innocent mau ditangkap dengan crowd control. Dari tadi yang berhasil mendapatkan Innocent dengan crowd control. Selama nggak ada crowd control mereka nggak bisa pegang Innocent. Sekarang crowd control yang dimiliki adalah Sanford juga punya tugas. Sanford punya tugas karena Stromi. Kaltezi nggak bisa menggapai ke arah Innocent dengan Maleficant. Itu kayak mission impossible sebenarnya. Ya. Mungkin kalau memang mau ya, pilihannya ada di Sanji sih. Sanji sambil ngezoning gitu kan. Sanji maybe? JP gue lumayan gak setuju sih, karena tugas JP kalau team fight menurut gue cuma bisa zoning doang. Atau selain zoning dia bisa backup. Jadi pakai EOG-nya tuh bukan buat agresif, pakainya buat defensif, arahin ke OHEP. Biar OHEP-nya lumayan free. Ada area kan, area dari EOG-nya itu yaitu taman bermain OHEP lah di sana. Cuma kalau memang mau dipakai buat maju ke depan, make sure itu akan kena. Kalau cuma ngebuang dash pakai EOG, menurut gue itu akan wasting banget sih, akan wasting banget. Dan informasi juga bakal masuk ke Selangor Giant. Saat itu mungkin mereka akan tabrak lagi ke depannya. Alright, kalau gue lihat sih kondisi dari tim Selangor Giants, mereka udah unggul dari laning gold dan Innocent udah di dalam maximum powernya. Untuk ngomongin karena team fight dari tim Liquid nggak boleh yang setup terlebih dahulu seperti di match up sebelumnya antara Lord yang didapatkan oleh Selangor.
Karena kalau mereka yang ngebuka terlebih dahulu, ini malah positioning Yums enak banget. Dia tahu, oke, kalaupun nggak bisa wall charge ke arah Oheb, nggak masalah. As long bisa nutup karakter Z. Dan bahkan Sekis, dari tadi kita lihat Innocent di cover sama Sekis. Harus, wajib banget. Heavy spinnya udah nggak boleh buat agresif lagi, kecuali mungkin dapat target yang mahal ya. Iya. Itu beda lagi kasusnya. Tergantung temponya juga, tergantung dari mapnya juga, di mana lokasinya. Tapi lihat, ini nggak bakal jadi set seperti Lord, akan dipaksa. Terlalu sakit. Lord bakal coba dipasangkan di depan sana saat form menuju ke arah Innocent. Target utama mereka adalah seorang Galaxy for cover. Lord dari depan sana blasting duet from Moheb. Gak bisa mendapatkan apapun. Kram menutup jalan dengan ada Avengers tengah dapat tergoda for defensive membuat terus sekarang Team Liquid tengah para beranda. Saji Crimson Bacon mau tidak mau dikeluarkan, tapi Stormy menjadi target utama. Dan lihat yang dilakukan Kram ketika Oheb membuka badan, dia langsung membuka Vengeance. Oheb langsung tersadar dia harus mundur. No high ground defender untuk Team Liquid. Itu dia, damage return yang berbahaya banget ya. Lord mengarah ke arah mid lane. Dan masih lama ternyata untuk respon time. Vidra Strike. Oke, Vidra Strike. Terbuka Innocent Davis terhadap Saji. One last hit bakal mendapatkan 1 poin kill tambahan, tapi JB gak bisa menahan dengan cukup lama. Fokus ke arah base, gak boleh terjadi. JB satu masih terakhir, tapi masuk Minion masuk. Dan Liquid gak bisa melakukan defensif. Selangor Giant, the defending champion, berhasil mendapatkan game mereka yang pertama. Ya, memimpin dengan 1 poin. Selangor Giant OG mereka membuktikan kalau memanglah mereka juara tahun kemarin belum padam, belum redup sampai saat ini. Yes, dan Budi Clara Mongstar, buff Riyad IWCK. Dan inilah dia, kita ngebahas memang buff dari Riyad. Look, SOG begitu berasa. Mereka bisa bermain lepas dan membuat tim Liquid Filipina tertekan dari awal. Ya, seperti yang kita bilang tadi ya, jawaban mungkin untuk mengalahkan tim Liquid ada ketika mereka berhasil mengandalkan early game. Ya, dan ini akhirnya jawaban bagus banget Om, Ya, dari kemarin. dan terlihat jelas juga ini power pick Bruno ya. Cukup merepotkan dan meresahkan, apalagi lawan Bruno tadi di depan itu cuma Cloud. Jadi early game-nya pasti kepegang tadi.